kalau pakai konteks ini bisa dibalik. Orang yang berbeda juga mengatakan, kapan selesainya ini? Ya, kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran itu bukan tentang pintar atau bodoh. Kebenaran adalah kebenaran. Orang akan menjadi pintar kalau benar. Dan gak sedikit juga orang pintar yang gak benar. Tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo RA135. Sang kadrun sejati asli hakiki, pakai banget, anti radikal bebas, anti PKI, yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan. Allahu Akbar, merdeka. Kalau gue kadrun emang lu mau apa sih? Ngopi dulu kita guys. Nah. Oke guys, seperti biasa gue mau ngingetin buat kalian yang keadaannya lagi kurang sehat karena cuaca yang nggak baik ya. Ini cuaca pancaroba. Tiap tahun kita dari kecil kan kalau pancaroba ya ada flu, nggak enak, meriang ya. Banyakin minum air putih, terus vitamin B kompleks, terus juga kalau ada nggak enak-enak badan, kalian minum ini nih, kalian cari nih, namanya Kustul Hindi. Oke, ini apa ya, herbal, dan itu bagus banget buat badan ya. Alhamdulillah gue udah nyoba, bikinnya gampang dan efeknya seger. Lu lihat muka gue seger kan, ngangenin juga gue kadang-kadang ya. Oke guys, kita masuk ke konten nih. Ada seorang dokter ya, namanya beliau adalah Dr. Tony Setiobudi. Ya, dia di Mount Elizabeth Hospital itu di Singapura ya. Oke, gue agak tertarik dia dengan judulnya itu. Dia nulis judulnya itu, ada apa di balik herd stupidity di Indonesia. Kita dengarkan videonya. Oke, kita dengarkan videonya dan sama-sama kita reaksi. Dok, izin saya reaksi ya dok. Dokter di Singapura ya. Tapi mungkin lagi tugas di sana, kan orang pintar. Nice, kita tes dulu. Halo semuanya. Halo dok. Kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Siap. Kali ini saya akan bahas tentang herd stupidity atau kebodohan massal. Yang sering kita dengar adalah herd immunity. Herd stupidity itu kebodohan massal, guys. Kebodohan yang massal. Jadi banyak orang bodoh barengan gitu. Baik. Seperti biasa guys, kalau reaksi itu ya gue potong-potong begini ya, gue selak begini. Namanya juga reaksi. Kalian kalau mau nonton video fullnya di channelnya beliau, ntar linknya gue cantumin, tenang aja. Ya, di mana-mana itu ada herd stupidity, termasuk di Singapura, tapi relatif sedikit. Kalau di Indonesia ini banyak sekali. Ini bukan istilah lucu-lucuan. Ya, saking memang banyaknya, herd stupidity ini berdampak negatif terhadap pandemi di Indonesia, seperti lonjakan kasus dan keraguan masyarakat terhadap vaksin. Dr. Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia, berkata bahwa perilaku manusialah yang mendorong replikasi virus, memperbanyak diri, dan berubah menjadi virus yang lebih ganas di Indonesia. Itulah yang beliau sebut dengan herd stupidity. Beliau adalah orang pertama yang mempopulerkan istilah ini. Walaupun kondisi Indonesia makin memburuk dan sistem kesehatan hampir kolaps, tapi masih banyak orang yang meremehkan protokol kesehatan. Wait, berarti herd stupidity itu baru aja ya? Beliau yang tadi itu yang ngomong ya? Oh, baru aja. Baik, kita dengerin dulu. Bahkan masih ada yang tidak percaya kalau COVID-19 itu benar ada. Hoax juga ditelan mentah-mentah dan disebarkan.
Pemerintah membuat protokol. Wait. Hoax ditelan mentah-mentah. Tahu dari mana ditelan mentah-mentah? Begini dok, dengan segala hormat. Tuhan menciptakan manusia itu punya akal pikiran. Dan akal pikiran manusia itu punya kapasitas yang berbeda-beda. Ada orang yang nggak usah jauh-jauh dok. Saya mau ngasih perumpamaan saya sama adik saya. Mudah-mudahan adik saya umur panjang, sehat afiat. Adik saya itu boleh dikatakan jenius dok. Dia lulusan luar biasa, kuliahnya keren, jenius dia. Tapi dia orangnya textbook banget gitu. Bukan berarti seseorang yang di luar textbook itu bodoh. Hanya karena tidak sesuai dengan textbook. Nah ini yang kadang gue bingung. Kebodohan itu apa gitu. Apakah orang yang tidak kuliah kedokteran itu bodoh? Apakah orang yang meyakini COVID itu seperti yang lain, berbeda dengan yang seperti dokter yakini, itu bodoh? Kan bisa dibalik dok. Kalau pakai konteks ini bisa dibalik. Orang yang berbeda juga mengatakan, kapan selesainya ini? Ya kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran itu bukan tentang pintar atau bodoh. Kebenaran adalah kebenaran. Orang akan menjadi pintar kalau benar. Dan gak sedikit juga orang pintar yang gak benar. Nanti dok ya, tapi pelan-pelan. Kita lihat dulu dok, gak usah lama-lama sih ini saya reaksi. Kesehatan itu ada alasannya. Ya. Bukan karena kurang kerjaan, terus buat peraturan ini, peraturan itu. Tujuannya adalah untuk memperlambat penyebaran virus corona. Oke, protokol kesehatan itu untuk memperlambat virus corona. Dok, ini yang dimaksud kebodohan massal ini bermula dari mana dok? Bagaimana masyarakat bisa dikatakan bodoh, nggak disiplin kalau yang membuat aturan kadang-kadang juga nggak mengikuti aturan itu. Tapi dokter kan bilang pemerintah, jadi pemerintah baik semua gitu, nggak ada salah gitu dok. Iya dok, dokter enak ya di Singapura ya, makan enak dok. Oh, iya dok. Coba dok ke lapangan, ke Indonesia dok. Lihat tuh yang tukang bubur didenda 5 juta itu dok. Dan dokter tahu dok bahwasannya kalau di Indonesia itu salah satu protokol kesehatan itu PPKM, dilarang berkerumun, yang ini sekarang ini dok ya. Itu ada dok, gerai McDonald itu didenda cuma 500.000. Tukang bubur 5 juta. Kira-kira itu hurt apa dok? Stupidity, insanity, atau dokter yang jawab, saya cuma nanya dok. Misalnya dengan pemakaian masker, social distancing, larangan kerumunan, dan lain-lain. Social distancing, larangan kerumunan, dan yang lain-lain. Itu protokol kesehatan. Nice. Jalankan semuanya dengan adil. Kalau mau di lockdown, masyarakat dikasih makan. Bagaimana kedisiplinan dari masyarakat bisa sementara masyarakatnya di lockdown tapi nggak dikasih makan? Kira-kira dokter yang pintar dan doktor ini ada jalan kah dok selain cuman seperti ini? Bagi saya ini sih bukan sebuah langkah yang jenius banget sih dok. Ya ini masyarakat kita pun tahu cara ini dok, tahu. Cuman kenapa masyarakat masih melanggar? Lapar dok. Lapar, ngopi ya dok. Dokter enak hidup ya. Pernah jadi orang lapar dok? Mungkin belum pernah jadi orang lapar sih. Semuanya ini berguna untuk keselamatan masyarakat banyak. Tapi kenapa semuanya ini masih diremehkan? Dok, sekali lagi tidak mungkin itu menurut anggapan dokter meremehkan. Siapa yang meremehkan? Gak ada yang meremehkan dok. Hanya saja keadaan di Indonesia itu dok, masyarakatnya nggak semua kayak dokter. Yang duduk dapat gaji, enak makan, iya. Nggak ada yang meremehkan dok, nggak ada orang mau sakit dok. Ini bukan herd stupidity dok.
Kita ini sekarang kekurangan hati nurani, Dok. Banyak orang berbicara teoritis gitu. Ayo kita lockdown, kita jaga kesehatan, ayo kita protokol kesehatan. Tapi protokol kelaparan nggak pernah dipikirkan. Protokol kemiskinan nggak pernah dipikirkan. Dok, ada nggak ada penyakit, Dok? Kelaparan dan kemiskinan itu masalah bagi sebuah bangsa. Jangan sampai dengan adanya penyakit, justru kelaparan dan kemiskinan meningkat, bahkan menimbulkan banyak kematian. Jadi ini gua bahas dikit ya, dikit lagi dah. Pemerintah Indonesia ini banyak musuhnya. Pemerintah Ada Indonesia banyak musuhnya. yang memang suka ketidakstabilan di masa pandemi. Berarti, nah kan ujung-ujungnya berarti pemerintah Indonesia banyak musuhnya. Dok, andai kata orang mengkritisi pemerintah itu bukan musuh, Dok. Belum tentu musuh itu yang mengkritik pemerintah. Zaman sekarang udah nggak zaman, Dok. Musuh terang-terangan perang begitu, nggak zaman. Musuh itu justru yang sedang kadang-kadang ada di dalam, tapi justru menggerogoti. Yang dikorbankan masyarakat, itu musuh, Dok. Udah Dok, gue udah tahu arah lu kemana, dokter. Minta maaf ya, dokter. Nih gue yang ngomong. Gue Babe Aldo, tanggung jawab. Dokter ini kalau mau podcast sama gue silahkan, gue cantumin linknya di bawah. Yang disebut herd stupidity oleh beliau adalah orang-orang yang mengatakan tentang yang mungkin kayak gue termasuk yang dianggap dalam tanda kutip mengucapkan herd stupidity. Jawaban gue simple. Apakah semua kebijakan-kebijakan ini, masalah penyakit ini, masalah protokol kesehatan ini semua sudah berefek baik bagi masyarakat? Dan apakah orang yang mengkritik pemerintah itu sudah disebut dengan orang-orang yang stupid juga? Ayolah, Dok. Lu mungkin bergelar. Lu mungkin sekolah dengan bergelar sampai doktor. Lu mungkin kerja enak di rumah sakit apa ini namanya? Nih gue lihat nama rumah sakit lu, Mount Elizabeth Hospital. Tapi pernah nggak lu, Dok, jadi tukang bubur yang didenda 5 juta? Yang kalau hari ini nggak jualan, besok nggak makan. Pernah nggak, Dok? Apakah itu stupidity juga, Dok? Apakah orang-orang yang meyakini berbeda sama lu dengan teori yang berbeda juga lu sebut stupid? Ayolah, Dok, perbedaan itu belum tentu stupid, Dok. Perbedaan belum tentu stupid. Gue reaksi aja nih lu, Dok. Santuy aja gitu. Nggak apa-apa sih. Tapi kalau lu marah sama gue ya nggak apa-apa juga. Dan kalimat lu itu pemerintah Indonesia banyak musuhnya. Ini gue terusin dikit deh. Kalau bisa tambah buruk lebih baik bagi mereka. Kalau bisa tambah buruk. Aduh. Ini asumsi atau ada by data, Dok? Lu kan dokter. Jangan kayak politikus dong. Ya, ini asumsi atau by data gitu. Jangan menganggap orang-orang yang mengkritisi itu adalah orang-orang yang menginginkan keadaan tambah buruk. Jangan, Dok. Enggak, Dok. Kami yang bersuara beda itu juga menginginkan kebaikan kok, Dok. Kalau gua balik, Dok, mungkin lu begini lagi berharap sesuatu. Bisa kan? Mungkin. Ya. Lu belum pernah ngerasain sih lapar, Dok, ya. Lu belum pernah ngerasain anak lu sekolah kehabisan kuota, bapaknya mau jualan diambil sama petugas, dan anaknya nggak bisa sekolah, anaknya lapar. Lu belum pernah ngerasain kan, Dok? Sekali-sekali ngerasain. Supaya lu tahu protokol kelaparan, protokol kemiskinan, protokol hati nurani. Jangan cuman bilang orang stupid, Dok. Yang lu lihat seperti ini belum tentu stupid. Kapan, Dok, kita podcast, kita discuss. Walaupun lu seorang dokter, gue cuma lulusan SMA. Tapi nggak semua yang ada di textbook lu itu terjadi di lapangan. Makanya dalam sekolah itu selalu ada praktek kerja lapangan. Hidup sama masyarakat. Jadi lu tahu rasanya. Itu aja pesan gue, Dok. Dan lu di Singapura sih, enak ya? Oke, Dok, gitu aja dari gue ya. Buat semuanya, guys. Tetap positive thinking ya, dalam setiap keadaan kita tetap berjuang untuk kebaikan bangsa ini.
Kita tetap akan bersuara. Kalian ya, sekali lagi hidup sehat ya. Banyakin minum air putih. Keadaan polusi udara di Indonesia ini khususnya di Jabodetabek sekarang lagi nggak baik-baik saja. Polusi udara ya ditambah wabah ini masih begini, mudah-mudahan segera selesai. Dan gue berharap orang-orang pintar, orang-orang hebat, ilmuwan Indonesia jangan hanya bisa mengatakan kami bodoh. Kami bodoh. Sekali-sekalilah kalian merasakan menjadi kami. Sekali-sekalilah kalian merasakan kelaparan. Supaya kalian tahu rasanya. Dan tidak mengecap kami bodoh. Hanya karena kalian bergelar, kuliah, dan hidup enak. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhaw wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat guys.